Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan kita. Shalom, selamat pagi. Kita percaya bahwa apapun situasi yang kita alami hari ini, apapun kondisi yang kita alami hari ini, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Kita dapat melakukan segala sesuatu karena ada Dia, ada kekuatan Dia di dalam kehidupan kita sehingga kita mampu. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama. Kami percaya Tuhan, semua dalam kendali Tuhan. Kami percaya semua dalam skenario-nya Tuhan. Sebab itu kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar. Kami akan terus melangkah sebab ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ada Tuhan dalam kehidupan kami yang menuntun kami, yang membawa kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kami masih ada, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biar kiranya penyembahan kami, puji-pujian kami, ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar ini tidak sebatas rutinitas kami setiap hari Minggu, tapi ini menjadi gaya hidup kami Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, amin. Mari sama-sama kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Tak ada yang gagal, tak ada yang gagal. Semua yang terbaik yang Tuhan taruh. Tak ada yang gagal, tak ada yang keliru. Kami bersyukur, haleluya. Terpuji-pujilah Sang Raja, terpuji-pujilah Tuhan Yesus di tempat ini, dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, jangan tahan penyembahanmu. Mari lakukan penyembahanmu buat Dia. Layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Jangan biarkan satu orang pun terlewatkan. Terima kasih Roh Kudus, Roh Kudus. Terpujilah, terpujilah selama-lamanya. Haleluya. Dengan apakan kami balas Tuhan? Dengan apakan kami balas semua yang Tuhan buat dalam hidup kami? Dengan harta kami tidak mungkin Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini hidup kami yang mau berkenan di hadapan-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Hari jemaat Tuhan saja katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu. Come on, yeah. Di dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi, ku bersyukur Bapa, Bapa, buat kasih setia-Mu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam
kasih Tuhan. Saat di minggu kami lewati, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur buat Tuhan. Yang Tuhan kerjakan baik adanya dalam hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, ekspresikan rasa syukurmu buat Tuhan. Ucapkan rasa syukurmu buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan. Terima kasih, terima kasih. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Layak ditinggikan Tuhan, layak disembah. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang. Sekali lagi kita katakan ini. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus. Mari sama-sama serukan. Come on. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, come on. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
setiamu, buat kasih setiamu di yeah. dalam hidup. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ajaib Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, haleluya Tuhan. Sembah Dia, beri tepuk tangan yang terbaik buat Raja kita. Sorak-sorai kemenangan buat Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan untuk terus melompat, menari, memuji untuk-Mu ya Rajaku. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, tetap percaya Tuhan itu baik, amin. Tetap percaya rancangan-rancangannya itu yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, Allah itu baik. Allah Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Apa? Menyatakan Kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Allah itu baik. Come on. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Apa? Menyatakan Kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku. luar biasa. Yeay, haleluya. Allah Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Amin. Yang menyediakan apa? yang ku Amin. perlukan. Menyatakan Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus.
Bapak Ibu saja katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan Selamanya. Ajaib dalam nama. Siapa Bapak Ibu? Yesusku luar. Sama-sama kasih setianya. Yeay. Berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sebentar. Saya rindu kita sama-sama sorakan. Yesusku luar biasa. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke. Siap. Yesusku luar biasa. Gak kedengeran. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Yeay, sama-sama. Yesusku luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat raja di atas segala raja. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Kusorakan haleluya, come on. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan ini dengan iman. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Katakan sama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oleh kuasa Yesus. 1, 2, 3. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyata.
Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yeay, haleluya. Sama-sama beri tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Sekali lagi sorak-sorai buat Dia yang telah mati dan bangkit buat kita. Yesus namanya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya Tuhan, kami telah siap Tuhan. Kami siap, kami benar-benar siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu,
terutama di hidupku. Mari sekali lagi dengan lembut. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, Lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. kau terutama di hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, buka kedua tanganmu pagi hari ini. Kami menghormati-Mu Roh Kudus pagi hari ini. Kau pribadi yang lembut, Kau pribadi yang mempesona kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang. Kami tahu Engkau bukan cuma ada di tengah-tengah kami. Kami tahu pagi hari ini Engkau bukan cuma hadir di antara kami. Tapi pagi hari ini kami percaya Engkau telah tinggal tetap di dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami mau dengar pesan yang datang dari Engkau. Pagi hari ini kami mau mengalami pribadi yang lembut, pribadi yang manis, yang akan menuntun kehidupan kami setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami teduhkan hati kami di menit-menit ke depan. Jadi menit yang paling kami nantikan. Menit-menit ke depan menjadi menit yang kami tunggu. Menit ke depan, menit yang paling kami rindukan. Sebab kami percaya Roh Kudus, Kau akan yang bergerak di tengah-tengah kami. Kau akan memberitahukan apa yang seharusnya untuk kami kerjakan di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini. Semua dalam kendali-Mu, semua dalam kuasa-Mu, semua dalam pengaruh-Mu. Terima kasih. Kami siapkan hati kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata amin, amin, amin. Oke. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangan. Shalom Bapak Ibu. Oke, baik. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, baik, luar biasa ya. Bersyukur boleh hadir setelah melewati 7 musim kehidupan ya. Ya. Dan keadaan di waktu-waktu ini semakin baik Bapak Ibu ya. Ya, semakin baik sekalipun di 1-2 minggu terakhir agak sedikit meningkat Bapak Ibu ya. Karena hadirnya varian B4, B5 ya. Khusus Jawa Timur agak sedikit menanjak Bapak Ibu ya. Tetapi saya percaya semua dalam kendali Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat saya? Boleh angkat tangan baru pertama kali. Oke, ada beberapa Bapak Ibu ya. Percayalah saya bukan orang baru di tempat ini ya. Ya, stok lama Bapak Ibu ya, ready stock Bapak Ibu ya. Ya. Saya datang dari kota Surabaya. Saya dengan beberapa rekan menggembalakan dengan beberapa rekan gereja di kota Surabaya, dan di gereja tersebut tahun 2016 kami rintis. Ini berarti ini tahun ke-16 ya. 16 tahun perjalanan panjang ya di kota Surabaya Bapak Ibu ya. Saya sudah menikah ya, saya suami dari 1 orang istri tentunya Bapak Ibu ya. Dan ayah dari 1 orang putri ya. Apalagi Bapak Ibu ya. Cukup ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, makasih
Koensa dan Civince dan semua Bapak Ibu pemimpin yang kasih kesempatan pagi hari ini boleh melayani Bapak Ibu. Tadi malam saya tiba di Tegal, lalu kemudian bertolak ke Jatibarang ya. Lalu sampai dengan nanti malam ada di tempat ini dan besok tepatnya di hari Senin subuh ya. Saya akan kembali ke habitat saya Bapak Ibu ya. Ya akan kembali ke kota Surabaya. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu siap dengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Siap ya. Nah saya mendapatkan informasi bahwa sepanjang waktu-waktu belakangan ini Bapak Ibu sudah atau sedang diajar, sedang disampaikan tentang satu pribadi atau satu topik yang kita biasanya sering kali dengar, sering kali kita alami dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya akan sejalan inline dengan topik pagi hari ini. Dan saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Boleh ditampilkan PowerPoint saya Bapak Ibu. Oke. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya beri judul khotbah saya, sharing saya di pagi hari ini judulnya Permanen Resident. Oke. Namanya judulnya Permanen Resident. Kalau Bapak Ibu datang ke sebuah negara, status visa yang Bapak Ibu miliki, setelah Bapak Ibu misalnya saya akan ke negara Singapura. Kalau saya akan ke negara Singapura Bapak Ibu atau ke belahan negara yang lain yang bukan Indonesia Bapak Ibu. Jadi kalau saya dari Surabaya ke Jatibarang nggak perlu visa Bapak Ibu ya. Ya, nggak perlu Bapak Ibu ya. Kalau dari Surabaya ke Tegal nggak perlu Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari Indonesia lalu kemudian saya nyebrang ke negara tetangga, entahkah itu Singapura atau negara-negara yang lain. Status Anda dengan visa yang Anda miliki Bapak Ibu. Ada beberapa yang menyebutkan, oh ini citizen gitu ya. Ada yang menyebutkan, oh orang itu udah jadi permanen resident. Artinya apa permanen resident itu Bapak Ibu? Status Anda sekalipun Anda bukan warga negara di mana saya kunjungi, saya datang. Saya berhak tinggal di situ. Saya berhak ada di situ sampai selama-lamanya tanpa batas waktu. Itu namanya permanen resident. Nah pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu bukan seorang pribadi yang dia datang dan pergi. Hari ini dia nongol di sini dan karena besok kemudian dia lewat, dia kemudian gak ada lagi. Enggak Bapak Ibu. Roh Kudus dalam kehidupan kita itu sifatnya dia tinggal tetap sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Nah kalau dia tinggal, dia tetap untuk sampai selama-lamanya tanpa batas waktu. Berarti dia ingin terlibat dalam kehidupan kita. Berarti dia ingin masuk dan ingin melibatkan diri dalam bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua area kehidupan kita. Beberapa dari Anda hanya memandang Roh Kudus itu kuasa. Beberapa dari Anda hanya memandang Roh Kudus itu pengaruh. Makanya coba lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya memandang, mengidentifikasi Roh Kudus itu hanya kuasa, Anda hanya akan manfaatkan dia. Pas waktu Bapak Ibu butuh, Bapak Ibu manfaatkan dia. Karena kita hanya berpikir, oh Roh Kudus itu kuasa. Pak, Bu, Roh Kudus itu bukan cuma kuasa, tapi dia pribadi yang punya kuasa. Amin Bapak Ibu. Dia bukan cuma kuasa, tapi dia pribadi. Nah kalau dia pribadi, kita akan sama-sama lihat pagi hari ini. Permanen resident, tinggal tetap, tanpa batas waktu. Saya sebentar lagi subuh, saya balik. Oke, saya nggak bisa tinggal tetap di sini.
Tapi kalau Roh Kudus Bapak Ibu, sekali Anda undang dia masuk dalam hati Anda, dalam hidup Anda. Pas kapan? Pada saat perjumpaan Anda bertemu mengalami Yesus dalam kehidupan Anda. Anda mengaku Yesus adalah Tuhan. Di hari itu, dia menjadi penghuni tetap dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Semua perubahan dimulai dari perjumpaan. Kalau Bapak Ibu pelajari Alkitab, tidak akan ada perubahan kalau setiap orang yang ngalamin perubahan tadi nggak ngalamin dulu yang namanya perjumpaan dengan Yesus. Makanya begini Bapak Ibu, orang susah ngalamin perubahan karakter, susah ngalamin perubahan hidup, susah ngalamin perubahan seluruh area hidup Anda. Mindset, cara pandang, cara pikir, cara lihat, cara kata-kata, cara bertindak. Kalau Anda nggak ngalamin dulu perjumpaan dengan Yesus. Murid-murid di Danau Galilea mereka sementara membersihkan jala akibat perjumpaan dengan Yesus. Sampah. Orang yang gak punya arti. Orang yang secara status sosial latar belakang. Bukan siapa-siapa. Diangkat sama Yesus. Ditolong sama Tuhan, mereka ngalamin perubahan hidup. Wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Begitu ngalami perjumpaan dengan Yesus, dia berubah. Wanita yang Yesus jumpai di sumur Yakub. Wanita yang kotor, wanita yang terbuang Bapak Ibu akibat perjumpaan dengan Yesus. Dalam status masih seorang pelacur, masuk kota, menangkan kotanya. Jadi siapapun Anda hari ini, latar belakang Anda apapun. Kalau Anda ngalamin perjumpaan itu yang tuntun Anda kepada perubahan. Semua perubahan dimulai dari perjumpaan. Dan perjumpaan melahirkan pengenalan. Perjumpaan melahirkan pengenalan. Kalau dulu saya belum kenal, saya cukup tahu. Lalu karena saya berjumpa dengan dia, perjumpaan itu bukan cuma sekedar bawa saya ngalamin perubahan, tetapi perjumpaan itu membuat saya mengenal pribadi yang saya jumpai. Bapak Ibu coba pikirkan nama seseorang yang dulu Bapak Ibu gak pernah kenal, namun di hari ini Anda kenal. Anda gak akan mungkin mengenal orang itu kalau Anda gak berjumpa dengan orang itu. Saya gak pernah mengenal sebelumnya Kohensan. Tapi sampai satu ketika saya bertemu dengan beliau, akibat perjumpaan itu kami mulai saling mengenal. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu dengar baik-baik. Perjumpaan Anda dengan Yesus itu menentukan banyak hal. Saya telah ketemu banyak orang Kristen yang mereka berkata gini, oh saya berjumpa dengan Yesus. Pak, Bu dengar baik-baik. Tanda utama orang berjumpa dengan Kristus perubahan, itu aja. Makanya jangan ukur perubahan seseorang itu hanya lewat aktivitas mingguan kayak gini. Karena banyak yang tinggalkan Tuhan. Orang itu ngalamin pertumbuhan enggak? Orang itu ngalamin perubahan enggak? Nah waktu Anda lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Alkitab bilang gini, enggak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Roh Kudus. Bapak Ibu, pribadi ini penting dalam kehidupan Anda. Pribadi ini krusial dalam kehidupan Anda. Sampai Bapak Ibu, Yesus itu pamit loh. Kalau Anda baca kitab Yohanes,
mulai 14, 15, 16. Yesus itu pamit. Yesus mulai terang-terangan. Murid-murid aku akan tinggalkan ya. Bayangkan Bapak Ibu, ada rasa kehilangan yang amat sangat merasuk dalam diri murid-muridnya. Tapi Yesus berkata gini, kamu gak akan mungkin aku tinggalkan sebagai yatim piatu. Tapi aku akan memberikan penolong yang lain. Bahkan Yesus bilang ini, adalah lebih baik jika aku pergi. Loh, Bapak Ibu tahu maksudnya? Kalau saya bilang sama Bapak Ibu, adalah lebih baik saya pergi. Supaya sang penolong, sang penghibur itu datang. Jadi waktu di zaman Yesus, kuasa Roh Kudus itu didelegasikan loh. Tidak ada dalam diri orang percaya hari itu, enggak. Yesus mendelegasikan kuasa, makanya murid-muridnya bisa bikin mujizat Bapak Ibu. Kebayang gak Bapak Ibu kalau Yesus gak mati? Anda gak punya Roh Kudus hari ini, akan tinggal tetap selama-lamanya. Makanya begitu Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata gini, tunggu dia di Yerusalem. Bapak Ibu cuma saya mau tanya, Bapak Ibu bisa gak menantikan seseorang yang Bapak Ibu gak pernah kenal sebelumnya? Yesus bilang tunggu di loteng Yerusalem, di upper room. Mereka lagi menanti-nantikan pribadi yang mereka gak pernah kenal sebelumnya. Setelah mereka terima kuasa itu, dimulailah perjalanan kisah para rasul. Kalau sampai gak ada Roh Kudus, tidak ada yang menarik dari kitab kisah para rasul Bapak Ibu. Nah makanya pagi hari ini, saya mau tunjukkan beberapa hal. Harapan saya di akhir dari firman Tuhan saya pagi hari ini cuma satu. Tumbuhnya kerinduan untuk bersekutu dengan dia setiap saat. Dia bukan tamu. Kalau saya hari ini mungkin tamu. Saya dijamu, saya dilayani, saya pulang. Tapi pribadi ini, dia tinggal tetap sampai kapan? Selama-lamanya. Sepuluh hari. Di banyak gereja beberapa waktu yang lalu, ada ibadah pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Selama 10 hari kami melakukannya Bapak Ibu. Dan di 2 hari terakhir saya dapat kesempatan melayani anak-anak sekolah minggu. Penatua minta saya untuk, Jeff, layani ibadah pencurahan Roh Kudus di anak-anak kelas 6 ke bawah Bapak Ibu. Yang kalau lagi khotbah ramenya minta ampun Bapak Ibu ya. Lebih baik saya disuruh nyanyi 20 kali. Ya, rame. Tapi begitu saya bilang, oke, kakak-kakak kita akan mulai mendoakan. Bapak Ibu, anak-anak kelas 3 SD, kelas 2 SD, 4 SD. Mereka buka tangan. Tiba-tiba. Gak ada model musik kayak gini Bapak Ibu. Garing musiknya. Mereka ngalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Sampai ada beberapa kesaksian. Anak-anak kecil itu bilang gini, Kak, kasih kesaksian, maju di depan. Saya itu sering dengar Roh Kudus. Saya itu gak percaya. Tapi hari ini kok ada sesuatu yang aku rasa di hatiku berbeda dengan hari yang sebelumnya. Mereka kasih kesaksian Bapak Ibu. Dia ada. Dan dia tinggal tetap di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Saya lanjut. Mohon maaf kalau kekecilan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gak bisa lihat secara langsung, pertama lihat pakai iman, percaya. Yang kedua saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang Yesus janjikan. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu pribadi yang Yesus janji. Bapak Ibu dengar baik-baik, kalau Yesus janji berarti itu penting buat Anda. Dia tahu tanpa ini Anda nggak bisa apa-apa.
Itu pribadi, jadi bukan gini. Roh Kudus itu kuasa yang Yesus janjikan. No. Kalau Anda pandang dia kuasa, Anda manfaatkan dia untuk bisnis Anda. Berkati toko Anda. Oh iya, kalau Anda pandang Roh Kudus itu cuman kuasa, Anda akan ambil banyak keuntungan dari si empunya kuasa untuk kepentingan kita. Tapi kalau dia pribadi, Anda perlakukan dia dengan baik. Anda kasih tempat untuk mengendalikan seluruh hidup Anda. Makanya Alkitab bilang ini. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak setan gitu. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi sebenarnya sejak awal kita itu mesti dipimpin sama Roh Allah. Nah kalau kita dipimpin sama roh egois kita, keinginan kita, oh Anda melanggar. Panggilan yang sejak awal Tuhan bilang, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tahu arti dipimpin Bapak Ibu? Tahu arti dipimpin Bapak Ibu? Dipimpin itu gini Bapak Ibu. Saya cuman follow. Coba worship leader bisa maju ke depan. Siapa namanya? Kevin. Kevin pemain bulu tangkis ya? Bukan ya? Kevin ya lagi Indonesia Open ya. Indonesia gugur semua Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Arti dipimpin Bapak Ibu tahu? Dipimpin, kalau saya bilang ini, saya dipimpin Kevin. Lebih tepatnya, yang namanya saya dipimpin Kevin, saya yang di depan Kevin, atau saya yang di belakangnya Kevin? Oh belakang Bapak Ibu. Tahu enaknya orang dipimpin, tahu? Tahu Bapak Ibu? Cuma ngikut. Bapak Ibu pernah naik mobil disetirin Bapak Ibu? Penonton dilarang rame. Halo? Oh dilarang rame Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu kalau saya setir mobil Bapak Ibu sama istri saya. Kevin tahan dulu di situ ya. Bapak Ibu. Awas, masih jauh, udah awas. Waduh gitu ya. Ya kelihatannya yang ketawa pengalaman. Ya. Yang diam pelaku. Ya. Nah Bapak Ibu coba saya tunjukkan Bapak Ibu. Vin, saya minta. Kevin, saya dipimpin Kevin. Tahu ya Bapak Ibu ya, artinya apa? Kalau saya bilang saya dipimpin Kevin. Kemanapun Kevin berjalan dan melangkah, saya itu tinggal ngikut. Saya tinggal ngikut. Paham Bapak Ibu maksud saya? Coba Vin, jalan aja jangan turun dari mimbar. Jangan jauh-jauh, kita di syuting. Nah, ngikut aja. Sengaja Kevin. Bapak Ibu, dipimpin itu bukan gini. Jalan Vin. Loh apa-apaan ini? Terus Anda bilang di hari Minggu, Tuhan Engkau baik, pimpin aku Tuhan. Hati-hati dengan kalimat itu. Anda mesti tahu konsekuensinya. Saya ulang ya. Waktu Anda berkata gini, Tuhan pimpin aku. Harga bayar dipimpin adalah ketaatan. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Kevin. Thank you Kevin. Nah lihat. Roh Kudus adalah pribadi yang Yesus janjikan. Yohanes 14 ayat 16 menulis, aku akan minta kepada Bapa. Biasanya yang Anda minta itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Oke? Nah, kalau sampai Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Loh, Anda mesti tahu, yang Yesus minta itu pasti penting. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
tolong garis bawahi kata penolong yang lain. Berarti ada nggak penolong yang utama? Wadah, berarti sudah ada penolong yang utama. Ya Yesus sendiri. Dan Yesus berkata dia akan rilis, dia akan lepaskan penolong yang lain supaya. Loh, penolong yang lain itu. Supaya ia menyertai kamu sewaktu-waktu. Tahu arti sewaktu-waktu Bapak Ibu? Itu gak menetap. Tapi Alkitab bilang Roh Kudus itu selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Satu ketika saya berkhotbah di sebuah gereja. Di kota Jakarta Bapak Ibu. Lagi khotbah 3 poin Bapak Ibu. Begitu selesai poin pertama. Saya mau masuk poin kedua. Yang saya udah siapkan. Begitu saya bilang, Bapak Ibu kita masuk poin kedua. Di titik itu. Tiba-tiba ada suara keras namun lembut di hati saya. Tegas namun lembut bilang gini. Poin 2 adalah poin 3-mu. Dan setelah itu tutup. Ih, Bapak Ibu bilang apa sama Tuhan? Durasi. Kalau cuma 2 poin, mana cukup 30 menit tuntas. Roh Kudus bicara, poin 3-mu jadi poin 2 dan close. Saya patuh, saya taat. Begitu saya selesai, saya turun dari mimbar. Seorang wanita muda samperin saya. Pak, makasih Pak. Waktu Bapak selesai poin pertama, saya udah mau keluar dari ruangan gereja ini. Saya kembali ke apartemen saya. Dan saya udah bersiap lompat dari ketinggian apartemen saya untuk bunuh diri. Tapi begitu Bapak bilang poin kedua, dan Bapak sebutkan ayat, saya putuskan hari itu untuk gak bunuh diri. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, saya sakti gitu. Itu kalau bukan Roh Kudus siapa? Siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah enggak? Bapak Ibu lagi ketemu dengan seseorang, tiba-tiba Bapak Ibu ingat sebuah ayat atau orang itu bertanya kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudara bisa jawab dengan lancar, kasih penjelasan dengan tepat yang Bapak Ibu gak pernah pelajari sebelumnya. Itu siapa? S1 Anda? S2? S3? Sekarang Samsung S berapa? S12 gitu, S24 gitu. Makanya begini Bapak Ibu. Roh Kudus itu sulit banget bergerak di hati orang sombong. Susah. Susah. Roh Kudus itu susah tuntun Anda. Kalau Anda sombong, Anda merasa paling bisa, paling mampu, paling tahu. Jadi semakin Anda taat, semakin mudah Roh Kudus nuntun. Karena kenapa? Dia menyertai kita selama-lamanya. Nggak pakai waktu. Apalagi Bapak Ibu. Roh Kudus adalah karunia yang diberikan. Ayatnya di mana? Ingat Roh Kudus itu karunia yang diberikan. Lihat ayatnya. Roma 5 ayat ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau pagi hari ini Bapak Ibu bertemu dengan seseorang. Pak Jeffrey, saya nggak layak. Justru orang-orang model kayak gini yang paling mudah. Dituntun Roh Kudus. Saya nggak pantas Pak, saya nggak layak.
Karena Alkitab bilang Roh Kudus itu dikaruniakan. Berarti Roh Kudus itu adalah karunia yang diberikan. Tahu karunia? Yang Anda nggak pantas terima. Dia berikan buat Anda. Dan dia nggak punya alasan untuk tidak mengasihi saudara. Dia nggak punya alasan. Saya masuk dengan cepat 3 poin. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak, durasi waktu Roh Kudus dalam hidup saya berapa lama? Selama-lamanya. Jadi dia jadi pribadi yang menetap, bukan pergi dan datang, bukan. Bukan. Oh, kalau di dalam gereja Bapak Ibu ada Roh Kudus. Nanti keluar dari ruang gedung ini, enggak ada. Makanya saya suka kritisi itu. Kalau worship leader mau mulai ibadah, kalimatnya begini Bapak Ibu. Roh Kudus, kami undang engkau. Hei, dia undang gak perlu diundang-undang. Dia sudah ada, tinggal menetap di dalam engkau. Tinggal Anda mau aktivasi apa enggak. Dia pribadi yang tahu diri. Kalau Bapak Ibu kepingin dikendalikan sama Roh Kudus, berarti beri diri untuk dipimpin. Makin beri diri untuk dipimpin, makin mudah sekali lagi untuk dia tuntun Anda. Ada yang suka datang begini, Pak, kenal kehendak Tuhan di bisnis saya susah. Itu stronghold yang iblis taruh. Mengenal kehendak Tuhan mudah asal Anda hidup dalam ketaatan. Percayalah. Karena makin taat Anda makin dituntun. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu punya aplikasi Google Map. Oke? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke sebuah kota atau berangkat dari Jatibarang, dari Brebes, dari Tegal mau datang ke sebuah kota, terus Bapak Ibu nggak tahu jalan, Bapak Ibu kira-kira apa? Bapak Ibu aktifkan aplikasi Google Map. Google Map itu akan tuntun Bapak Ibu 200 meter belok kanan. Setuju Bapak Ibu? Terus Bapak Ibu kalau Google Map-nya suruh belok kanan, Anda belok kiri. Kira-kira Google Map bilang apa? Bagus, keren. Gitu Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Begitu Anda disuruh belok kanan 200 meter belok kanan, Anda belok kiri Bapak Ibu. Anda menjauh dari sasaran. Dan apa? Google Map akan bilang apa? Recalculate. Anda akan tetap sampai. Tapi enggak di waktu yang sesuai. Anda naik pesawat. Kalau Anda mempercayakan hidup Anda di tangan Tuhan dan di tangan pilotnya. Bapak Ibu saya mau tanya, waktu Bapak Ibu naik pesawat, Anda kenal gak pilotnya? Sebelum naik pesawat, jabatan tangan dulu, foto bersama gitu. Enggak kan? Bapak Ibu gak kenal, tapi kenapa Bapak Ibu percaya? Ini aneh. Anda gak kenal pilotnya, tapi Anda percaya banget. Sampai Bapak Ibu bilang begini, oh dia pengalaman puluhan ribu jam terbang. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, pilot aja yang hebat itu. Nggak bisa buat apa-apa kalau dia nggak terkoneksi dengan menara penjaga. Kalau dia mau naik di atas 36.000 kaki, itu pamit dulu. Pamit bilang dulu sama menara penjaga, menara penjaga ini 32.000 kaki, boleh nggak sekarang naik ke 36.000 kaki? Loh kalau menara penjaga bilang ini, ntar dulu. Oke, sebentar lagi. 3 menit dari sekarang. Saya pernah turun di kota Bandung Bapak Ibu. Dari Surabaya. Itu 30 menit mutar-mutar di atas. Karena kenapa Bapak Ibu? Tunggu antrian landing. Coba Bapak Ibu kalau pilotnya bilang ini, bosan, capek di atas mutar-mutar, gak jelas. Bapak Ibu bisa turun? Tabrakan loh Bapak Ibu.
Setuju Bapak Ibu? Nurut sama menara penjaga. Makin nurut, makin dituntun. Saya berharap dengan ilustrasi ini Bapak Ibu paham. Oke, saya lanjut. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Bukan cuma selama-lamanya. Tetapi kalimat berikutnya berkata. Dan akan diam. Bukan di samping saya. Bukan di depan saya. Bukan di kiri saya. Bukan di belakang saya. Diam, nih, di dalam. Tahu di dalam? Tahu di dalam. Dia telah menunggal dengan Anda. Dia menyatu untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, saat ini dia ada di mana? Berarti kalau dia diam di dalam saya, dia pribadi. Saya bisa ajak bicara enggak? Saya bisa ajak komunikasi enggak? Yang kedua, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, kalau tadi diidentifikasi penolong. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kenapa Roh Kudus itu dikatakan penolong? Makanya lihat, orang yang gak bersekutu dengan Roh Kudus gak akan bersekutu dengan pertolongan. Mau ditolong? Mau? Lah bersekutu dengan sang sumber pertolongan. Jangan harapin saya Bapak Ibu, besar kemungkinan Anda kecewa. Berharaplah kepada sang penolong yang telah tinggal tetap diam di dalam Anda. Tapi di ayat yang lain, Alkitab menulis penghibur. Memang Parakletos itu, dia bukan penolong saja, dia penghibur, dia konselor, dia penasehat, advisor, advokat. Itu 4 fungsi Parakletos, Roh Kudus. Tapi di ayat ini berkata, tetapi penghibur. Kalau Tuhan bilang dia penghibur, karena dia tahu Anda gampang berduka cita. Kalau dia berkata dia penghibur, berarti Tuhan tahu sejak awal. Anda itu memang butuh dihibur dari banyak hal. Makanya orang yang gak bersekutu dengan Roh Kudus, gak bersekutu dengan penghiburan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bayangkan. Mengajarkan segala sesuatu. Bapak Ibu tahu arti segala sesuatu Bapak Ibu? Segala sesuatu itu berarti gini, nggak ada batasnya. Mau bisnis, mau pekerjaan, mau pelayanan, mau rumah tangga, mau apa aja dia akan ajar. Dan bukan cuma mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, Alkitab bilang mengingatkan semua hal. Yang tadi kayak saya bilang, tiba-tiba konseling orang, tiba-tiba, loh. Makanya tadi kenapa saya bilang, orang sombong itu, saya bisa pastikan, hidupnya tidak sedang dipimpin sama Roh Kudus. Saya jaminkan itu. Sebab kalau Roh Kudus itu memimpin seseorang, hal yang paling mudah dilihat selain ketaatan adalah orang itu makin rendah hati. Jadi kalau Bapak Ibu berkata gini, oh saya dipimpin Roh Kudus, tapi dari gestur makin sombong, dari cara ngomong makin sombong, perlakukan orang makin sombong, itu saya ragu dibilang dipimpin, saya ragu. Tuh. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia bukan cuma mengajar kita, tapi dia juga mengingatkan kita. Amin Bapak Ibu.
Anda butuh pribadi itu dalam hidup Anda, amin. Yang ketiga, yang terakhir. Wow. Yohanes pasal 16, ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Loh, yang tadinya penghibur, yang sebelumnya itu penolong, lalu Alkitab bilang ini, roh kebenaran. Makanya lihat, orang yang gak bersekutu dengan Roh Kudus, gak bersekutu dengan kebenaran. Kalau dia gak bersekutu dengan kebenaran mutlak, Alkitab katakan, makanya dia bersekutu dengan kebenaran pribadi yang jadi pembenaran. Suka-suka. Satu waktu Bapak Ibu saya melayani di ibadah kaum wanita, Bapak Ibu, di sebuah gereja di Surabaya. Terus WL-nya mimpin puji-pujian. Waduh. Saya yakin Bapak Ibu kalau nyanyi lagu ini Bapak Ibu joget goyang Bapak Ibu ya. Lagunya gini, suka-sukamu Tuhan. Tahu ya Bapak Ibu, suka-sukamu Tuhan. Waduh, mereka nyanyi sambil joget. Begitu saya naik mimbar Bapak Ibu. Bapak Ibu saya bilang gini, Bapak Ibu tadi nyanyi lagu yang joget-joget itu apa isinya Bapak Ibu? Suka-sukanya Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan ya Bapak Ibu. Ih, langsung diam suasana. Loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata suka-sukanya Tuhan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah percaya penuh sama Tuhan, sama Roh Kudus, itu artinya gini, Bapak Ibu akan sangat percaya apa saja dan apapun yang terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus khawatir? Kan saya di tangan pribadi yang sangat layak saya percayai. Amin Bapak Ibu. Makanya di Taman Getsemani Bapak Ibu, Markus pasal 14 ayat 36 ada A dan B di situ. Ayat A Yesus berkata begini, Bapa, aku percaya gak ada yang mustahil bagimu. Doa itu percaya bahwa memang gak ada yang mustahil. Setuju? Tapi ayat B, Yesus berkata begini, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu. Loh Bapak Ibu, kalau Anda hanya memandang konteks doa bagian A, tamatlah riwayat Anda. Saya suka dengar itu. Di banyak jemaat, di banyak gereja. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya percaya. Tapi jangan lupa yang B. Yesus percaya bahwa Bapaknya punya kuasa. Tapi Yesus juga tahu, apa yang Yesus mau, tidak berarti itu yang Bapaknya mau. Menyerahkan kehendaknya, menyerahkan dirinya untuk diperintah oleh keputusan Sang Raja. Itu doa, itu orang yang dipimpin sama Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu lihat. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ingat, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Bayangkan, Roh Kudus itu aja tahu diri. Dia tahu diri Bapak Ibu. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan perhatikan ada 2 kali kata memberitakan di situ. Menarik. Ada 2 kali kata memberitakan. Dan ia akan memberitakan yang pertama. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, orang yang dipimpin sama Roh Kudus itu selalu akurat di waktu. Jadi kalau salah terus. Saya itu gampang mendeteksi. Bikin keputusan salah terus. Itu pasti hidupnya gak dipimpin. Trial error om, errornya lebih banyak. Salah terus. Loh, Bapak Ibu jangan selalu bilang ini proses dari Tuhan. Loh, gawat Bapak Ibu. Enggak, Anda mesti kenali dulu. Loh, jangan-jangan memang Anda hidupnya gak dipimpin.
Sebab kalau Anda dipimpin sama Roh Kudus, Alkitab bilang, Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tahu akan datang. Masa depan Anda. Jadi yang saya nggak tahu, tapi saya jadi tahu. Makanya kalau ada orang bilang, kok tahu Pak? Kok tahu saya belum ngomong? Enggak, jangan sombong dulu. Karena Roh Kudus yang beritahukan dalam hidup kita. Karena Alkitab bilang, Dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Tapi ada yang kedua. Ia akan memuliakan aku, bayangkan. Sebelum kata ini, kata memberitakan, Alkitab bilang, ia nggak berkata-kata dari dirinya sendiri. Loh, itu rendah hati banget tuh. Tapi yang sebelum kata memberitakan kedua, dimulai dengan kata ia akan memuliakan aku. Loh, jelas berarti memang spirit dari Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus. Itu rendah hati. Gampang dibentuk, gampang diajar, gampang dikasih tahu, gampang nurut. Jadi kalau ada yang ditegur, gak bisa nurut. Loh, Anda dipimpin siapa? Lihat, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu. Loh, kalau yang pertama hal-hal yang akan datang, yang terakhir. Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterimanya daripadaku. Loh, kalau yang tadi masa depan, kalau yang ini bisa jadi sekarang. Amin Bapak Ibu. Kalau yang pertama itu ada di depan, kalau yang ini itu saat ini loh. Saat ini. Saat ini. Saya mau tutup dengan cepat. Sikap hati kita terhadap Roh Kudus. Yang pertama, hormat. Amin Bapak Ibu. Tahu, ekspresi orang hormat sama Anda. Gampang Alkitab bilang. Dia mendengar apa yang Anda katakan. Gampang Bapak Ibu. Bentuk respek yang ditindaklanjuti adalah mendengar apa yang orang itu katakan kepada Anda. Bentuk saya menghormati pemimpin saya adalah saya melakukan, saya mendengar dengan baik. Karena bagaimana mungkin saya berkata gini, saya hormat sama seseorang, tapi pada saat orang itu bicara, saya nggak mendengar dengan baik. Loh Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Sikap Anda pagi hari ini dengerin firman, itu sebenarnya menentukan sikap Anda menghormati Tuhan apa enggak. Udah itu aja. Sikap kita dengerin firman, itu adalah ekspresi dari sikap saya kepada Tuhan. Hormat. Makin Anda hormat sama dia, dia makin leluasa bicara banyak hal kepada Anda. Loh, Bapak Ibu, kalau Anda ketemu seseorang, terus orang itu gak mau dengerin Anda, betah gak? Anda duduk berjam-jam dengan dia? Enggak. Enggak. Yang kedua apa? Bersahabat. Bapak Ibu tahu arti bersahabat? Bersahabat itu Anda bisa bersekutu. Anda bisa bersekutu dengan pribadi yang menjadi sahabat Anda. Anda perlakukan dia dengan baik, itu sahabat. Kalau hormat, itu lebih kepada apa? Anda mendengarkan dia. Kalau bersahabat itu, Anda ingin selalu berjumpa. Anda ingin selalu bersekutu dengan dia. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir. Bergantung. Yang terakhir apa? Bergantung. Tahu bergantung Bapak Ibu. Bergantung itu bawa spirit gini. Saya nggak bisa.
tanpa dia. Coba, itu biasakan pengakuan itu lahir dari mulut kita, biasakan. Tuhan, besok ngambil keputusan tanpa Tuhan, nggak bisa. Coba biasakan, ngomong biasakan. Kalau Anda terbiasa ungkapkan itu, nanti tiba-tiba loh, kesadaran, kerinduan, keinginan untuk bergantung sama Tuhan makin candu Bapak Ibu. Makin candu. Bergantung. Anda bergantung berarti memang Anda sadar Anda nggak bisa. Makanya tadi saya bilang, coba, orang sombong bisa hormat? Dari gestur aja nggak hormat kok. Bapak Ibu kalau ngomong sama seseorang, orangnya itu gini. Maaf Bapak Ibu. Dia nggak ngomong dia sombong. Tapi dari gestur Bapak Ibu tahu nggak? Tahu ya? Orang sombong bisa bersahabat. Loh, orang sombong itu independen. Setuju? Orang sombong bisa bergantung? Bisa, sama dirinya sendiri. Bisa, sama dirinya sendiri. Coba lihat, hormat, bersahabat, bergantung. Itu spirit apa? Kerendahan hati. Makin saya taat, makin saya merendahkan hati saya. Itu bentuk saya lagi menghormati dia. Itu bentuk saya lagi pingin dekat dengan dia. Itu bentuk. Tanpa dia, saya nggak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Dan saya nggak punya apa-apa. Tuh, itu. Saya nggak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Dan memang saya nggak bisa apa-apa. Kalau Bapak Ibu praktek hari ini, Bapak Ibu, gampang dia tuntun kita. Jadi maaf Bapak Ibu, saya lagi mau break kemampuan atau kesadaran Anda berpikir, mengenal kehendak Tuhan susah. Enggak. Kalau Anda mau dipimpin sama Roh Kudus, kunci dipimpin, makin dipimpin, kuncinya cuma satu, makin taat aja. Makin taat aja, makin taat, makin dipimpin, makin taat, makin dipimpin, makin taat, makin dipimpin. Taat itu apa Bapak Ibu? Ikut perintah, kan dipimpin. Setuju Bapak Ibu? Coba kebayang Bapak Ibu, kalau saya naik pesawat, pilotnya saya ganggu Bapak Ibu. Udah, sini. Kita gak akan landing dengan baik. Pagi hari ini, saya berdoa. Biar Anda punya kerinduan bersekutu dengan dia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi, boleh? Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau yang terutama di hidupku. Mari sekali lagi. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu,
Mari sekali lagi hidupku. sambil buka kedua tanganmu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Pagi hari ini kami bersyukur Bapa. Kami percaya Engkau Roh Kudus telah tinggal tetap. Engkau berdiam di dalam kami untuk selama-lamanya. Tanpa batas waktu. Amin. Tanpa terpengaruh keadaan. Engkau menetap. Engkau permanen dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Biar jemaatmu, kami semua, tubuhmu di tempat ini dibangun. Bahwa kami butuh bergantung penuh. Kami butuh bersekutu, bersahabat dengan Engkau. Sikap hormat kami memberi Roh Kudus keleluasaan, kenyamanan untuk memimpin kehidupan kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu selesai. Roh Kudus sekali lagi. Kau roh pengajar kami yang akan melengkapi apa yang setiap umat-Mu butuhkan pagi hari ini. Satu persatu. Gak ada yang terlewatkan. Kami nanti pulang dengan sebuah kesadaran bahwa Roh Kudus diam di dalam kami. Kami pulang nanti dengan sebuah kerinduan untuk hidup dalam ketaatan. Kerendahan hati. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai sekali lagi. Roh Kudus, Kau yang mengajar kami dengan lebih lengkap. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diakhiri ibadah kami, bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kuasa. Kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Dalam semua tatanan pemerintahan yang ada,
Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan wakil dan semua jajaran menteri yang ada. Kami memberkati kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa kami untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Kami memberkati kota di mana kami ada, Jatibarang, Brebes, Sitanggal, Larangan, dan kota-kota di mana kami tinggal. Berkati kota kami, kiranya Tuhan menolong pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh aset-aset pemerintah yang ada untuk mensejahterakan kota. Kiranya Tuhan juga menolong gereja untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah yang ada untuk mensejahterakan kota. Pakai tempat ini gereja umat Tuhan untuk menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa supaya bangsa kami boleh lepas dan luput dari semua pandemi virus COVID-19, bahkan virus varian yang terbaru yang juga mulai muncul di beberapa tempat. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan Tuhan, tudung perlindungan Tuhan ada atas kota kami. Terima kasih, kami bersyukur dan memberkati kota di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa di surga, mari kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menolong kita, yang menghibur dan yang memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran lewat pribadi Roh Kudus. Kita semua bergerak dalam tuntunannya untuk menyelesaikan kehendak Allah yang Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan, supaya lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan sukacita kita terima berkat ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.